Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Hidayah, NPM 202102103005. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang materi yang berjudul puasa. Kesimpulannya adalah puasa adalah salah satu rukun Islam, maka dari itu wajib lagi bagi kita untuk melaksanakan puasa dengan ikhlas tanpa paksaan dan mengharapkan imbalan dari orang lain. Jika kita berpuasa dengan niat agar mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain, maka puasa kita tidak ada artinya. Maka maksudnya ialah kita hanya mendapatkan rasa lapar dan haus dan tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah kita kerjakan. Puasa ini hukumnya adalah wajib bagi seluruh umat Islam, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah. Adapun macam-macam puasa dari segi hukum, ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwasanya puasa itu terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kifarat, dan puasa nazar. Yang kedua puasa sunnah, madhub. Yang ketiga puasa makruh, dan yang keempat puasa haram. Berpuasalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberikan kita banyak kemudahan, keringanan untuk mengerjakan ibadah puasa ini. Jadi, jika kita berpuasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kami sebutkan di atas, kita sendiri yang akan merasakan betapa indahnya puasa dan betapa banyak faidah dan manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa ini. Maka dari itu, saudara-saudari, kami janganlah sesekali meninggalkan puasa, karena puasa ini mempunyai banyak nilai ibadah, mulai dari langkah, tidur, dan apapun pekerjaan orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Materi yang kedua berjudul jenazah. Kesimpulan bahwasannya manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk menghormati kemuliaannya itu perlu mendapat perhatian khusus dan hal penyelenggaraan jenazahnya, di mana penyelenggaraan jenazah seorang muslim itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban ini dibebankan kepada seluruh mukallaf di tempat itu, tetapi jika telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf. Adapun 4 perkara yang menjadi kewajiban itu adalah: yang pertama, memandikan, yang kedua, mengkafani, yang ketiga, mensolatkan, yang keempat, menguburkan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari tata cara mengurus jenazah antara lain: yang pertama, memperoleh pahala yang besar. Yang kedua, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkap bela sungkawa atas musibah yang dideritanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan manusia bahwa setiap manusia akan mati dan masing-masing supaya mempersiapkan bekal untuk hidup setelah mati. Yang kelima, yaitu sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya menurut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dalam materi jenazah ada takziah, artinya melewatkan atau menjenguk orang yang meninggal dunia untuk turut mengatakan bela sungkawa kepada keluarganya, serta memberi penghormatan terakhir kepada orang yang telah dipanggil untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Takziah dapat dilakukan sebelum dan sesudah jenazah dikuburkan hingga selama 3 hari. Namun demikian, takziah diutamakan dilakukan sebelum jenazah dikuburkan. Yaitu yang pertama adab dan etika takziah, yang kedua hikmah takziah. Terus yaitu ada ziarah kubur. Yang pertama yaitu ziarah kubur adalah datang ke makam keluarga atau bukan keluarga dengan maksud untuk mendoakan agar diterima amalnya dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah makruh. Alasannya dikhawatirkan perempuan akan menambah perasaan sedih. Ziarah kubur hukumnya disunahkan. Hikmahnya adalah agar manusia memperingatan dan menyadari bahwa setiap jiwa pasti akan mati, serta mengingat akan adanya alam akhirat. Adab etika berziarah kubur. Hikmah ziarah kubur. Pada awalnya ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah SAW karena dikhawatirkan menimbulkan syirik meminta pada leluhurnya. Akan tetapi setelah Rasulullah SAW menilai bahwa tingkat keimanan umat sudah kuat, maka Rasulullah pun memerintahkan untuk berziarah kubur. Selain itu, di ziarah kubur banyak lagi hikmahnya yang dapat digali. Materi yang ketiga yaitu berjudul dengan sakaratul maut. Kesimpulannya adalah sakaratul maut merupakan kondisi seseorang yang sedang menghadapi kematian, yang memiliki berbagai hal dan harapan tertentu untuk meninggal. Sedangkan kematian merupakan kondisi terhentinya pernapasan, nadi dan tekanan darah, serta hilangnya respon terhadap stimulasi eksternal, dan ditandai oleh terhentinya dengan aktivitas otak atau terhentinya fungsi jantung dan paru-paru secara menetap, yang memiliki ciri-ciri napasnya cepat dan dangkal, agak mirip orang yang sedang lari maraton, dan agak mendekur. Suhu tubuh tiba-tiba naik, diikuti frekuensi denyut jantung yang semakin cepat, lalu kemudian menjadi dingin, diikuti menurunnya frekuensi denyut nadi. Mengalami perasaan resah dengan gelisah yang sangat kuat dan disertai bercucurannya keringat, dan tangannya kebiru-biruan, mendingin sekujur tubuh yang dimulai dari bagian kaki lalu seluruh tubuhnya. Mulutnya mengeluarkan kata-kata yang paling sering ia katakan. Adapun tanda-tanda sakaratul maut menurut Islam adalah kematian 100 hari sebelum ajal, kematian 40 hari sebelum ajal, kematian pada 7 hari sebelum ajal, kematian pada 3 hari sebelum ajal, dan kematian sebelum ajal, tanda akhir. Terus tiap kita pun pantas terus berdoa agar detik-detik sakaratul maut kita akan berakhir dengan husnul khotimah, sebuah cara yang paling indah untuk memulai perjumpaan dengan zat yang menciptakan kita dari tanah, lalu memberikan amanah besar untuk mengurus dunia ini. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi-materi yang sudah saya pelajari. Apabila masih ada kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.